Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akademia dan pemirsa dimanapun berada, sampai ketemu lagi kita di konten dengan tema terkait dengan mutasi Letjen Kunto Arif Wibowo dari jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1, Pak ya. Betul. Ini salah satu isu atau topik yang sedang tren saat ini dan mewarnai pemberitaan dalam beberapa hari dan hingga hari ini, dan juga menjadi viral di media sosial. Oke, pahamkah ya? Apa yang bisa pahamkah ceritakan atau bisa dijelaskan terkait dengan mutasi Letjen Kunto Arif Wibowo ini, Pak, terkait dengan persoalan yang yang menimpa dirinya. Dan kalau kita coba ikuti pemberitaan ini kan juga dikaitkan dengan persoalan politik, Pak. Silahkan, Pak. Ya, terima kasih para Pak Sofyan sebagai host dan para pemirsa yang saya banggakan, saya hormati. Memang beberapa hari ini jagat perpolitikan nasional sedang mengalami seperti kayak ada gempa gitu ya. Gempa ini memang sesuatu yang tidak terjadi begitu saja ya, tapi melalui sebuah peristiwa panjang ya. Dan kalau kita mau tarik ke belakang, sebenarnya ada persoalan-persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang tersisa dari masa-masa jabatan Presiden Jokowi di masa akhir-akhir kepemimpinannya gitu ya. Ini tidak bisa tidak gitu loh, karena memang kalau kita lihat momentum pergantian Letnan Jenderal Kunto ini begitu menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat karena sulit sekali menepis ada nuansa politik ya yang bersifat politis yang mempengaruhi pergantian ya. Kenapa demikian? Karena ada beberapa faktor fundamental. Yang pertama yaitu tadi bahwa sisa-sisa permasalahan dari kepemimpinan Jokowi yang 10 tahun itu sebagai presiden, lalu kemudian kaitannya dengan terpilihnya Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Dan ada satu hal yang secara momentum gitu ya, yang mungkin ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, terutama bagi institusi TNI ketika membuat kebijakan di tengah situasi politik yang memang sedang memanas. Kita tahu bahwa situasi politik Indonesia itu agak memanas ketika Jenderal Tri dan ratusan jenderal dan kolonel purnawirawan secara mandiri membuat forum dan membuat petisi yang 8 itu. Tapi dari semua petisi itu yang paling menggemparkan jagat politik adalah permintaan dari kelompok forum purnawirawan itu untuk meminta memakzulkan atau memberhentikan ya usulan ya, ini tetap kita anggap usulan kepada pemerintah Presiden Prabowo untuk melengsarkan ya wakil presiden. Dan ini membuat orang jadi bertanya-tanya, ada apa di tubuh purnawirawan ya. Lalu kemudian setelah beberapa hari kemudian ternyata disusul dengan surat keputusan anak patri yang menjadi bintang dari peristiwa petisi itu dimutasi ya.
dimutasi yang baru menjabat sekitar 4 bulanan. Ini susah untuk tidak mengkaitkan ini dengan nuansa politis. Artinya sebaiknya kan harusnya TNI berpikir ulang, ya, dengan semua instrumen sebagai organisasi paling solid, paling baik, paling luar biasa di Indonesia yang namanya TNI, harusnya kan dipikir ulang ketika sebuah keputusan ingin diambil melihat kondisi, situasi, dan politik. Jadi amat disayangkan ketika keputusan memindah tugaskan seorang Kunto yang notabene adalah bapaknya terkait dengan petisi itu, dan kemudian muncul surat keputusan Panglima TNI untuk mutasi, ya, apalagi mutasi itu dilakukan pada saat situasi politik sedang memanas. Apakah ini tidak jadi warning buat TNI untuk berhati-hati sehingga tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat? Dan kemudian yang lebih menyakitkan lagi adalah seorang perwira bintang 3, Letnan Jenderal, ya, yang sedang bertugas sebagai Pangkop Wilhan 1, yang langsung komandonya oleh Panglima TNI, masuk kotak menjadi staf khusus. Nah, ini menimbulkan spekulasi plegasi, dugaan-dugaan di dalam masyarakat bahwa ini sebenarnya nuansanya ada nuansa politis. Susah untuk tidak mengkaitkan ke sana, gitu loh. Kalau bijaksananya kan harusnya mutasi itu tidak dilakukan sekarang, apapun alasannya, ya. Lalu kemudian dianulir, oke, dianulir, itu kan memberikan tanda tanya besar. Ada apa di institusi TNI yang begitu solid, begitu luar biasa, kok kejadian seperti ini tuh harusnya bisa dieliminasi, mengingat perkembangan situasi dan politik. Nah, susah untuk itu, sulit untuk memisahkan profesionalisme, ya, di satu sisi sebagai institusi tercanggih, terkuat, terhebat di Indonesia dengan nuansa politis, karena ada latar belakang tertentu yang melatar belakangi munculnya mutasi tersebut. Sulit untuk apapun penjelasan Mabes TNI, apapun penjelasan dilakukan yang normatif itu tidak akan berpengaruh banyak karena opini sudah terlanjur terbentuk seperti itu. Seperti itu kira-kira, Pak. Iya. Apalagi kan tadi ditegaskan bahwa mutasi ini, ya, terjadi kepada Letjen Kunto Arifibowo sebagai anak dari Pak Tri Sutrisno. Yes. Pak Tri Sutrisno adalah salah satu purnawirawan yang paling vokal menyuarakan agar Gibran dilengserkan. Betul. Begitu ya. Nah, kemudian pengganti dari Letjen Kunto itu kabarnya siapa, Pak? Dari Angkatan Laut, Laksamana Muda. Dan itu kalau nggak salah, Henrarsan apa saya lupa. Kalau nggak salah mantan ajudannya Pak Jokowi. Betul. Nah, di sini kan semakin mudah untuk kita baca. Betul. Sebetulnya apa yang menjadi latar belakang mutasi tersebut? Betul. Dan tidak lama kemudian ternyata mutasi ini dibatalkan. Nah, di sini ada hal yang juga menarik yang disampaikan oleh salah seorang anggota dewan, Pak. Sebaiknya TNI, ya, jangan berpolitik praktis. Jadi ada indikasi, Pak, apa yang dilakukan terkait dengan mutasi dan pembatalan mutasi ini berkenaan dengan politik praktis. Ya, saya harus mengatakan dari awal kan tadi saya sudah bilang, sulit untuk melepaskan nuansa politis itu. Akibat, menurut saya dalam tanda kutip, ini kecerobohan dari institusi TNI ketika ingin mengeluarkan sebuah kebijakan rotasi, ya. Apalagi penggantinya di antara rentetan yang awal saya bilang tadi, itu adalah ajudan militernya, asisten militer, sekretaris militer kalau tidak salah ya, dari Presiden Jokowi. Ini menambah situasi makin runyam. Bahwa tidak mungkin ini tidak ada, seolah-olah dalam opini, tidak mungkin ini kalau tidak ada nuansa politis. Nah, yang jadi pertanyaan adalah,
4 poin yang dilakukan, yang 4 poin yang 8 poin yang dikemukakan oleh para purnawirawan, ini yang sulit sekali untuk dibantah. Kalau saja itu diberikan, diusulkan ke Presiden Prabowo, menjelang itu ada mutasi jabatan. Kalau saja Pak Kunto itu bukan anaknya Patri, persoalannya jadi lain. Betul. Nah, ini yang mengundang rentetan-rentetan peristiwa inilah yang masyarakat dan rakyat tidak bisa disalahkan untuk beropini. Makin liar. Karena kenapa? Peristiwa-peristiwa itu menjelaskan kepada kita bahwa ada nuansa politis yang sangat kental antara perjalanan Presiden Jokowi yang menyisakan banyak sekali masalah, lalu kemudian para purnawirawan yang membuat forum tersendiri di luar dari organisasi purnawirawan resmi, lalu kemudian Patri sebagai ikon daripada forum itu, dan anaknya diganti pada saat yang waktunya mepet, dan yang ganti itu adalah bekas ajudan atau sekretaris militernya presiden. Nah, rentetan ini itu sulit sekali orang untuk keluar dari nuansa politis, Pak. Pasti berpikirnya politis, pasti ada campur tangan. Ini opininya menjelaskan begitu. Dugaan seperti itu, dan itu tidak bisa disalahkan. Jadi kita pertegas saja ke pemirsa bahwa dugaan keterlibatan Jokowi di balik mutasi Letjen Kunto Arief-Wibowo. Iya, kira-kira begitu. Diperkuat dengan pertama, Letjen Kunto Arief-Wibowo adalah putra dari Tri Sutrisno. Betul. Nah, Pak Tri Sutrisno adalah salah satu jenderal yang vokal agar Gibran dilengsarkan, kan begitu? Dari 8 poin itu ya. Terus yang kedua, berat. Yang menggantikan atau yang sempat menggantikan Letjen Kunto adalah orang dekatnya Jokowi. Betul. Nah, sekarang kita tahu bahwa mutasi itu kemudian dibatalkan. Betul. Nah, di sini kan ada semacam tarik-menarik kepentingan, Pak, antara pengaruh yang ditunjukkan, katakanlah dalam konteks ini oleh Joko Widodo, dengan siapa, Pak, kira-kira? Kenapa sampai bisa dibatalkan? Berarti yang membatalkannya itu bisa dikatakan ada juga pengaruh dari pihak lain, sehingga mutasi atau pembatalan mutasi dilakukan. Ya, jadi begini. Sebelum rentetan peristiwa ini itu kan di sebelumnya jauh-jauh hari mantan Presiden SBY sudah mengingatkan. Dia mengkhawatirkan ada matahari kembar. Ya, jelas indikasinya bahwa sekian banyak orang-orang di kabinetnya Jokowi masih berada di kabinetnya Prabowo. Lalu kemudian nuansa yang memberikan sebuah pemahaman tentang matahari kembar itu menurut Pak SBY itu ada. Ini kan semacam warning, Pak, peringatan kepada kita bahwa negara itu tidak bisa dipimpin oleh 2 orang sekaligus. Harus ada satu matahari yang memutuskan segala sesuatu yang sangat strategis untuk bangsa dan negara ini. Ini sudah diingatkan. Nah, persoalannya kemudian, apakah masukan dari seorang mantan jenderal, mantan presiden, itu tidak menjadi salah satu pemikirannya, pembahasan di markas besar TNI ketika ingin mengeluarkan kebijakan rotasi. Saya kira TNI punya semua instrumen untuk bisa melakukan, mengambil sebuah kesimpulan yang valid untuk tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Nah, bagi kita masyarakat ini tentunya kan membuat pertanyaan besar. Ada apa? Ada apa? Ada apa ini kan membuat opini menjadi liar. Nah, yang paling penting juga kenapa 8 poin itu dikemukakan di luar forum resmi purnawirawan. Ini kan justru ada semacam komunikasi yang tidak jalan, gitu ya. Bayangkan 300 orang
ya mantan jenderal dan kolonel gitu ya, bertemu dalam satu forum dan mengemukakan 8 poin itu. Dan 8 poin itu memang tidak bisa dicegah untuk artinya ada komunikasi yang tidak baik, tidak berjalan baik gitu ya, atau terdistorsi di dalam tubuh organisasi purnawirawan, sehingga tidak menimbulkan satu visi dan misi bersama, yang akhirnya mereka membuat forum sendiri gitu loh. Nah, ini ada apa nih? Ini juga jadi pertanyaan lanjutan. Ada apa di tubuh organisasi purnawirawan sehingga aspirasi ide yang seperti ini kan harusnya bisa diterjemahkan bersama ya. Nah, ini ada apa? Ini dari situ aja kelihatan bahwa tidak kompak penawaran itu dalam melihat masalah-masalah 8 poin itu. Yang menarik lagi barangkali Pak ya, kita tahu bahwa di atas Panglima TNI adalah Presiden kan, yang memutasi berdasarkan kewenangan Panglima TNI. Kemudian yang membatalkan adalah Panglima TNI. Nah, pembatalan itu kan bisa jadi karena katakanlah permintaan atau instruksi dari Presiden, ya kan? Nah, kalau kita coba kaitkan dengan tadi disebutkan ada dugaan pengaruh Jokowi terkait dengan mutasi Letjen Kunto Arifibowo, kemudian mutasi itu dibatalkan dan pembatalan ini juga diduga karena instruksi atau pengaruh dari Prabowo. Berarti bisa disimpulkan di sini ada tarik-menarik kepentingan antara Jokowi dengan Prabowo. Nah, sebetulnya Pak, arah dari Jokowi ya dengan dugaan agar Letjen Kunto Arifibowo ini dimutasikan ya, sehingga dia ditempatkan di mana Pak? Di barak apa di mana? Di staf khusus. Staf khusus ya. Kepala Staf Angkatan Darat. Kemudian jabatan strategis Pangkokap Wilhan I kemudian digantikan atau sempat digantikan oleh tanda petik orang dekat Jokowi. Sebetulnya arah dari mutasi tersebut kemana Pak? Jadi gini, TNI itu kan berpolitiknya kan berpolitik negara, tegak lurus. Ya, apa tegak lurus itu? Konstitusi, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan seterusnya dan Sabta Marga dan lain-lain. Gitu loh. Artinya kalau kita lihat organisasi TNI ini adalah merupakan palang pintu terakhir, ya, yang tidak boleh dimasuki oleh unsur-unsur politis. Karena sebagai palang pintu terakhir, garda terdepan di dalam menyelesaikan berbagai masalah kebangsaan, harusnya TNI mendudukkan setiap masalah itu sesuai dengan porsi, tanggung jawab, profesi, dan tidak dicampuri oleh unsur-unsur yang berbau politis. Gitu kan? Maksud saya adalah rangkaian peristiwa ini, seperti saya jelaskan di awal, itu sulit Pak untuk meniadakan opini ya, bahwa ini ada nuansa politis. Apapun penjelasan dari Mabes TNI, orang tidak akan mendengarkannya secara secara utuh gitu ya. Karena nuansa-nuansa politisnya sangat kental. Nah, untuk itu saya kira ini pelajaran buat kita semua, terutama TNI, agar dalam mengambil sebuah kebijakan itu harus berpikir matang betul. Baik gitu. Pak. Tidak sembarangan. Ya, kaitan dengan itu Pak, maksud saya, katakanlah dugaan Jokowi yang menyebabkan sempat terjadinya mutasi. Sebetulnya arah dari pengaruh Jokowi dengan sempat memutasi Letjen Kunto itu arahnya mau kemana Pak? Kira-kira Pak? Untuk apa? Ya, saya bisa bilang ini semacam political assassination ya, pembalasan, pembunuhan politik ya. Kita sudah tahu bahwa pembunuhan politik terhadap lawan politik kan begitu, dan melalui institusi TNI. Ini yang bahaya kan? Ini kan bahaya. TNI itu kan nggak boleh dikotori
oleh hal-hal yang bersifat politis, gitu loh. Karena saya bilang tadi, posisi TNI itu sebagai organisasi terkuat, ya, terhebat lah di Indonesia ini, yang seluruh elemennya itu diharapkan berfungsi, ya, untuk mengatasi masalah-masalah kebangsaan dan kenegaraan. Dan saya kira kalau ini betul, dalam tanda kutip ya, kalau ini betul bahwa ada nuansa politis di dalam surat keputusan memutasi Jenderal Kunto, ini berbahaya ke depan. Artinya TNI harus berani melakukan introspeksi ke dalam, ya, untuk melakukan semacam reorganisasi, ya, restrukturisasi untuk menyikapi tantangan bangsa Indonesia ke depan. Karena kita hidup, Pak, di era di mana faktor global berpengaruh terhadap lokal, lokal berpengaruh terhadap global. Artinya, TNI harus dituntut untuk makin hati-hati, untuk mawas diri, sehingga tidak terjebak, ya, kepada nuans keputusan yang dapat menimbulkan kontroversi di masyarakat, menimbulkan persepsi-persepsi liar. Oke, dan itu kan faktanya sudah terjadi. Sudah terjadi. Oke lagi nih Pak ya. Artinya untuk Panglima TNI, ya, sebagai seorang petinggi di tubuh TNI, harusnya tahu persis kaitan dengan keputusan-keputusan yang mengatasnamakan institusi TNI, itu harus di atas kepentingan rakyat, ya, atau harus berorientasi kepada kepentingan bangsa dan negara, begitu ya. Jadi tidak boleh ada intervensi atau pengaruh dari seseorang, apalagi dalam konteks ini diduga pengaruh dari Jokowi, gitu ya. Nah, dugaan ini kan terkait dengan setidaknya dua variabel tadi. Pertama, yang sempat menggantikan Letjen Kunto Arief adalah pertama orang dekatnya Jokowi. Yang kedua, kenapa Letjen Kunto Arief dimutasi ketika itu? Karena anaknya Tri Sutrisno. Apa hubungannya dengan Tri Sutrisno? Karena Tri Sutrisno pernah menyampaikan agar Gibran dilengserkan, kan begitu ya. Nah, ini kan seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Hamka, sudah cukup jelas dilihat publik, ya, sehingga ketika organisasi dalam hal ini TNI mencoba untuk menutupi dengan alasan tinjauan organisasi atau apapun, kasus atau kejadiannya itu terlalu kebetulan, gitu. Terlalu kebetulan itu kita melihat dari sisi konteksnya, dari sisi situasi politik yang sedang berkembang saat ini, begitu ya. Nah, katakanlah kita menyampaikan bahwa memang, ya, tanda petik ya, dugaan terjadinya pengaruh Jokowi yang menyebabkan terjadinya mutasi, kemudian mutasi itu dibatalkan karena katakanlah pengaruh dari Prabowo. Artinya di sini ada tarik-menarik kepentingan antara Jokowi dengan Prabowo. Nah, Prabowo melihat realita itu. Seharusnya apa yang harus ditujukan oleh Prabowo, Pak? Kalau saya berpikir, negara itu memang tidak boleh ada matahari kembar. Itu dulu. Artinya, apalagi organisasi TNI itu kan rantai komando, Pak. Tidak boleh ada perbedaan yang sifatnya dalam struktur komando. Oke, lalu apa yang harus dilakukan oleh Prabowo, Pak? Jelas bahwa Prabowo harus menjadi pemimpin yang autentik. Apa sih pemimpin yang autentik itu? Pemimpin yang autentik itu adalah pemimpin yang tidak bisa dipengaruhi. Ya, maksudnya pemimpin yang di satu sisi mengembangkan demokrasi, akan tapi di sisi yang lain ketika prinsip-prinsip etika moral gitu ya, segala macam itu lebih didahulukan ketimbang hal-hal yang bersifat kepentingan dan politis. Sejak awal saya katakan sulit untuk tidak membuat opini, memancing opini masyarakat, rakyat, untuk tidak mengatakan ini ada unsur politis. Apalagi beberapa pengamat di media sosial sudah terang-terangan mengatakan bahwa ini ada instruksi dari Solo, gitu loh.
Artinya bahwa ini pelajaran penting buat TNI. Ini pelajaran penting buat TNI bahwa ketika ingin mengambil sebuah keputusan, gitu ya, ya saya tidak tahu apakah surat keputusan pertama yang memutasi Kunto itu sudah sepengetahuan presiden atau tidak, lalu kemudian dibatalkan tanpa penjelasan juga apakah itu ada permintaan dari Prabowo atau tidak. Ya, ini kan dapurnya TNI ya, tidak mungkin diumbar. Tapi opini-opini yang muncul bahwa keputusan memberhentikan Kunto itu datang dari Solo, lantas opini yang kedua terbentuk di masyarakat bahwa yang membatalkan mutasi Kunto adalah permintaan Prabowo. Dugaan kita ya. Ya, itu artinya kalau betul terjadi seperti itu, jika betul ya, maka saya kira apa yang dilakukan Prabowo sudah tepat, ya. Dan saya menghimbau ya, kalau saya sih menghimbau sebagai warga negara, sebagai anak bangsa, kita harus dukung Prabowo memang. Tidak bisa tidak, karena kita menghadapi situasi perubahan geopolitik, geoekonomi, geosecurity, geo-geo yang lain itu sangat dahsyat di luar Indonesia. Lalu kemudian memang kita tidak punya pilihan gitu. Dan dia memang diangkat secara resmi, konstitusional, terlepas dari proses itu bagaimana, bagaimana pro kontra itu soal lain. Tapi yang jelas kita sebagai sebuah anak bangsa, kita harus mendukung Prabowo sekuat-kuatnya agar dia bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai presiden. Tapi ingat, dia harus berpijak pada rakyat, tidak berpijak kepada orang per orang atau kelompok. Sehingga di dalam mengambil keputusan, dia betul-betul tegak lurus, ya. Sehingga faktor-faktor politis di dalam melakukan tugas-tugasnya itu bisa dihindari, ya. Dan itu dia harus jadi pemimpin autentik, gitu loh. Kalau tidak, yang dirugikan ini kurang lebih 300 juta rakyat Indonesia. Bahaya, bahaya buat Jokowi. Bahaya buat Prabowo. Gitu. Persoalan yang lain saya kira bisa didiskusikan lah. Dalam politik itu anything possible. Segala sesuatu bisa terjadi. Gitu loh. Dengan argumentasi. Dan yang paling penting adalah Purnawirawan ini yang jadi pertanyaan penting ada apa nih? Kok Purnawirawan jadi seperti tidak satu visi ya? Tidak satu visi ketika melihat persoalan-persoalan kebangsaan. Ya. Dan ini kita bisa baca bahwa ada keprihatinan yang sangat mendalam, yang saya kira memang patut direnungkan oleh kita semua, terutama untuk Prabowo, dalam mengambil keputusan-keputusan strategis ke depan. Karena ini menyangkut 300 juta manusia Indonesia. Kita tidak bisa main-main mengorbankan 300 hanya untuk kepentingan orang per orang atau kelompok, nggak bisa, Pak. Jadi dia harus sebagai seorang negarawan yang berani mengambil tindakan tegas, tegak lurus, sesuai norma, etika, dan moral yang berlaku gitu loh. Sehingga tidak ada matahari kembar. Saya kira nggak mungkin lah orang sekaliber SBY berani ngomong seperti itu, apalagi dia punya jaringan informasi yang cukup valid. SBY dia berani mengatakan jangan sampai terjadi matahari kembar, saya kira itu yang ngomong SBY loh. Mantan presiden loh, gitu loh. Apalagi dia punya latar belakang militer, tidak mungkin dia berani melontarkan pernyataan-pernyataan kalau sekiranya itu nggak perlu. Jadi yang harus kita dorong adalah Prabowo harus menjadi pemimpin yang autentik, ya, untuk mengatasi setiap masalah-masalah yang muncul, yang dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira itu yang perlu kita lakukan, Prabowo lakukan, sehingga isu-isu macam kayak Kunto dan lain-lain ini sebenarnya ini kan riak-riak aja, Pak. Riak-riak yang memang bisa kita duga bahwa peninggalan kepemimpinan Jokowi itu meninggalkan sejumlah masalah yang mau nggak mau harus kita selesaikan, tapi secara beradab. Gitu ya, secara beradab tanpa mengganggu stabilitas kepentingan bangsa ini gitu loh, tetap bersatu. Ya saya pikir mereka ada orang-orang yang berpikir high politik ya, yang bisa menyelesaikan masalah-masalah itu sesuai dengan porsi mereka sebagai elit atau pemimpin bangsa ini. Saya kira itu bisa dilakukan kok. Asal mau jujur, terbuka, tanpa kepentingan gitu ya.
Nah mereka orang-orang yang udah selesai kok dengan hidupnya. Ya. Nggak ada lah saya kira mereka punya kepentingan sesuatu yang ini saya kira enggak. Mereka orang-orang yang usianya udah 60-an, 70-an, 80-an yang ingin bangsa dan negara ini baik ke depan. Untuk generasi ke depan. Saya kira itulah bisa kok diselesaikan asal mau jujur, terbuka. Bukan berdasarkan kepentingan, baik itu kepentingan jabatan, proyek, kekuasaan dan lain-lain. Bisa diselesaikan. Iya. Satu syaratnya yang terpenting, Presiden Prabowo kita dukung habis, ya. Tapi bukan berarti kita menghilangkan kritik, kita harus berani mengatakan kalau itu salah, itu benar, salah, itu salah. Sehingga dia betul-betul mampu menjalankan tugasnya. Ini luar biasa nih, perkembangan global dan lokal ini luar biasa nih. Beberapa minggu terakhir ini. Dan ini bukan masalah yang terlalu berat bisa diselesaikan. Bisa. Ya selama Prabowo jelas keberpihakannya kepada rakyat, kepada bangsa negara, daripada berpihak kepada satu orang atau kelompok orang tertentu. Tentu. Begitu kan ya. Dan ya kita tahulah ya, sebagai seorang mantan jenderal, kemudian juga sebagai orang yang pernah bahkan sekarang juga masih memimpin partai politik ya, di Gerindra kan, begitu ya, sebagai partai besar gitu ya. Artinya Prabowo sebagai seorang pemimpin itu kan sudah teruji secara historik kan gitu ya. Betul. Dan prinsip-prinsip kepemimpinan tentunya beliau juga sudah tahu bahwa salah satu karakteristik dari pemimpin adalah menunjukkan independensi kan begitu. Betul. Pak ya. Betul. Mengedepankan kepentingan bangsa dan negara begitu. Nah, kalau dia selalu melihat ke belakang berkenan dengan balas budi politik misalnya, ya ini misalnya, itu jelas akan merusak citra dia, kepemimpinan dia, reputasi dia. Dan jika itu yang terjadi, maka bisa berdampak terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap dia. Betul. Kalau sudah seperti itu, ya sulit bagi kita untuk bicara mengenai dukungan kan, Pak. Betul. Ya. Padahal kita kan sebagai rakyat tentu mendukung presiden, ya. Betul. Tetapi presiden yang seperti apa kan begitu ya? Betul. Presiden yang tentunya berpihak kepada rakyat, bangsa dan negara, bukan berpihak kepada satu orang perorangan misalnya, atau kelompok tertentu yang kemudian karena keberpihakan terhadap perorangan tersebut membuat independensinya sebagai pemimpin menjadi ternodai. Dan itu bisa berdampak terhadap banyak hal, kurang adil, gitu kan? Menjadi sulit untuk menegakkan demokrasi. Kemudian juga untuk menumbuhkan kesejahteraan rakyat juga menjadi terganggu begitu ya. Betul. Jadi banyak persoalan yang kemudian bisa menghambat kepemimpinan dari Prabowo sendiri. Betul. Kalau dia tidak menunjukkan independensinya. Begitu. Betul sekali. Nah, ketika SBY mengatakan bahwa jangan ada matahari kembar, artinya seperti yang disampaikan oleh Pak Hamka, rakyat, ya katakanlah terwakili oleh apa yang disampaikan oleh Pak SBY, itu melihat bahwa pengaruh Jokowi itu masih sangat besar, kan ya, begitu Pak ya. Betul. Nah kalau itu terjadi, kita menjadi sulit untuk bisa berharap banyak kan kepada Prabowo, Pak. Ya, asumsinya kalau ada dua matahari kembar, maka kita sulit untuk berharap banyak kepada satu matahari kan begitu, Pak. Betul. Ya kan? Betul. Nah, menurut saya dalam situasi seperti sekarang, terkait dengan fenomena politik yang menyertainya, barangkali tugas yang segera harus ditunjukkan oleh Prabowo untuk memulihkan citranya sebagai pemimpin, itu membuktikan kepada publik ya, untuk menunjukkan bahwa dirinya betul-betul independen, Pak. Ya. Nah, kalau dia mau membuktikan itu, berarti dia harus berani. Berani termasuk dalam konteks ini menyikapi secara positif usulan yang disampaikan para purnawirawan terkait dengan agar Gibran dilengsarkan. Karena apa yang disampaikan itu bukan sekedar omong kosong, tapi melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang. Betul. Ya. Nah, menurut Pak Hamka, sampai kapan
kira-kira Prabowo ya bisa lebih tegas, lebih independen, dan membuktikan kepada publik bahwa dirinya betul-betul terbebas dari pengaruh Jokowi. Kira-kira seperti apa tuh, Pak? Saya kira rentetan peristiwa politik di tanah air ini sudah jadi warning ya, peringatan buat Pak Prabowo selaku presiden yang terpilih secara konstitusional melalui pemilu untuk menjadi pemimpin yang otentik. Otentik itu berarti ya salah satunya adalah dia independen, ya. Dia harus mampu berbuat dia independen, terlepas dari pengaruh-pengaruh orang atau kelompok orang, dan dia menjadi pemimpin yang betul-betul berdiri tegak untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan. Itulah yang saya maksud dengan kepemimpinan yang autentik. Kapan? Ya sekarang. Karena tidak ada waktu lagi, gitu loh. Karena kita berhadapan dengan situasi global yang sekarang luar biasa sulit loh Pak, nggak main-main. Artinya diperlukan kepiawaian seorang leader, seorang pemimpin untuk mengatasi masalah-masalah global. Nah, justru ini kan mau nggak mau juga ada kaitannya dengan masalah internasional, global Pak. Ya, seperti ini pendukung Jokowi, Gibran, ini orientasi politiknya ini, pendukung yang ingin Jokowi dan Gibran yang menentang mereka orientasi politiknya ini, kan gitu. Mereka sama-sama punya pemahaman, ya. Nah, kapan? Hari ini. Tidak bisa lagi Prabowo dibayang-bayangi oleh kekuatan politik, baik itu individu maupun kelompok, yang membebani dia. Gitu. Harus sekarang. Karena kenapa? Jika tidak, ini makin berlarut-larut, ini akan muncul masalah-masalah susulan, Pak. Akibat ketidakotentikan, akibat tidak independensinya seorang pemimpin yang namanya seorang Prabowo. Kalau ditanya kapan? Sekarang. Lakukan identifikasi masalah-masalah yang dapat merugikan bangsa ini, negara ini, dilihat dari perkembangan situasi politik global maupun lokal Indonesia. Dia harus berdiri di situ sekarang. Jika tidak, ini akan berlanjut terus Pak masalahnya nih. Ini bisa kita duga akan muncul ini, muncul itu, segala macam. Ketiga matahari kembar itu memang diprediksi masih ada. Nah sekaranglah saatnya Prabowo harus mampu berdiri di kaki sendiri tanpa dibayang-bayangi oleh masa lalu. Sekarang. Nah ini juga kaitan dengan, ya ini dugaan sampai ke depan ya Pak. Kekhawatiran, mohon maaf ya, usia Pak Prabowo kan sudah di atas 70-an ya. Ya kita berharap atau berdoa semoga Pak Prabowo senantiasa sehat kan. Amin, panjang umur, sehat. Panjang kan begitu ya. Tetapi kita tahu bahwa dalam konstitusi itu ada suksesi otomatis ya. Suksesi dengan sendirinya ketika, mohon maaf, jika pemimpin atau kepala negara misalnya meninggal dunia, otomatis wakilnya yang akan menggantikan, begitu Pak ya. Nah, mengacu kepada pemahaman konstitusional seperti itu, kemudian dikaitkan dengan usulan para mantan jenderal agar Gibran itu dilengserkan, itu ada kaitannya nggak kira-kira? Oh sangat jelas. Jelas banget. Menurut para purnawirawan, inilah kekhawatiran yang sesungguhnya yang terjadi. Kenapa? Ya jelas bahwa undang-undang mengatakan bahwa ketika seorang presiden mangkat, artinya tidak bisa melaksanakan tugasnya, maka secara konstitusional wakil presiden. Ini masalah sesungguhnya. Kenapa? Yang namanya usulan 8 poin itu tidak muncul dari ruang kosong, Pak. Itu hasil bahasan, hasil diskusi berbulan-bulan. Ini yang menjadi kekhawatiran sesungguhnya. Jika terjadi apa-apa dengan Prabowo. Kan bukan tidak mungkin. Usia Prabowo sekarang sudah berapa? 75 kan 17? Saya lupa. Sekitar segitu ya. Sekitar itulah. Oke lah, soal orang hidup mati sehat tidak itu kan urusan Tuhan. Betul. Tapi kan kita sebagai warga bangsa, warga negara kan mengantisipasi. Boleh dong. Gitu, memberikan masukan.
memberikan apapun namanya lah, aspirasi, petisi atau apapun masukan untuk menjaga agar negara ini tidak melenceng atau keluar dari hal yang seharusnya. Dalam hal ini konteks jaga-jaga, ya, apabila terjadi sesuatu, ini yang jadi masalah sesungguhnya dari semua masalah yang ada di dalam 8 poin usulan para purniawan itu. Ini yang jadi masalah. Jika terjadi sesuatu, gitu loh. Ya kita tidak berharap, kita berdoa Pak Prabowo sehat, panjang umur, dapat menyelesaikan semua masalah. Tapi jika tidak, lantas undang-undang mengatakan bahwa yang menggantikan adalah wakil presiden. Dan kita tahu realitasnya bahwa wakil presiden itu seperti yang kita lihat sekarang, saksikan, rasakan. Menurut Pak Sofyan kira-kira bagaimana yang akan terjadi? Nah, saya balikan pertanyaannya. Artinya para purnawaran itu jauh berpikirnya ke depan. Mereka berpikirnya antisipatif. Gitu loh. Dan saya kira jangan emosional ya ketika kita menanggapi 8 usulan para purnawaran itu. Tidak, tapi lihat di balik itu apa sesungguhnya. Kita kan sedang berdiskusi, mencari jalan keluar. Nah, masalahnya adalah orang yang sudah teruji aja kepemimpinannya apa bisa gitu ya menjawab pertanyaan masalah-masalah yang muncul. Ini jika Prabowo mangkat, artinya tidak bisa melanjutkan. Tentunya dengan doa kita semua beliau sehat, kuat. Tapi who knows gitu, nggak ada yang tahu gitu loh. Nah ini yang jadi inti masalah, gitu loh. Jadi jangan dilihat bahwa yang namanya purnawirawan ini melakukan ingin melakukan kudeta, ingin melakukan insubordinasi, ingin mengganggu stabilitas, jangan dilihat seperti itu salah. Ini persoalan kita semua, bukan hanya persoalan purnawirawan, gitu loh. Hanya diletakkan di situ. Itu inti masalah yang Bapak tanya itu. Sehingga orang berpikir, ini gimana nih kalau Pak Prabowo mengalami situasi yang dia tidak bisa melanjutkan tugas. Coba dengan Gibran di posisi itu kira-kira apa yang akan terjadi? Gitu kan orang kan berpikir. Makanya kita harus bersangka baik. Selalu berprasangka baik bahwa apa yang dilontarkan petisi 8 poin itu oleh para purnawirawan itu harus menjadi pikiran kita semua. Agar apa? Menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran, Pak. Gitu loh. Karena sekarang faktor global ini luar biasa ya. Misalnya, ya mohon maaf ini salah contoh misalnya pangkalan militer Amerika ini mengelilingi Indonesia nih moncongnya, gitu loh. Salah satunya di Darwin sana. Tinggal tombol pijit ya. Kalau pijit selesai gitu. Ini kan kita tidak mau. Ini masalah kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Ini soal eksistensi Indonesia ke depannya. Jadi jangan berpikir ini soal Jokowi, Gibran, Prabowo, Trisiti. Tidak, ini masalah kita semua. Gitu loh. Harusnya dibuat kerangka seperti itu sehingga kita tidak masuk ke hal-hal yang kontraproduktif. Gitu. Harus dianggap ini positif, jangan dianggap sebuah hal yang negatif. Jangan. Karena akan merugikan semua pihak. Gitu. Ya, memang perlu ditegaskan kembali ya bahwa keprihatinan dalam hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh para purnawirawan jenderal terkait dengan kepemimpinan Gibran itu kan memang secara umum terkait dengan 2 permasalahan besar. Pertama kaitan dengan permasalahan etika dan moral, yang kedua terkait dengan masalah kapabilitas. Kaitan dengan etika dan moral itu merujuk kepada bagaimana prosesi terkait dengan pencawapresan Gibran ketika itu. Nah, kalau mengacu kepada latar belakang itu, memang menjadi sulit untuk kita bisa percaya kepada pemimpin yang pencapaiannya itu ditempuh melalui cara-cara yang dianggap tidak etis dan dianggap bertentangan dengan moral. Lalu kita berharap kepada pemimpin itu satu. Terus yang kedua terkait dengan kapabilitas.
tantangan Indonesia ke depan semakin kompleks. Betul. Membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Betul. Nah, khawatir ketika, mohon maaf ya, kita tidak tahu maut itu kapan menjemput, tapi kita selalu berdoa semoga Pak Prabowo senantiasa dalam kesehatan, diberikan umur panjang, kekuatan. Tetapi yang namanya takdir maut, begitu ya, kemudian mengacu kepada usia beliau yang juga sudah 75-an ke atas ya, kalau nggak salah. Ya kita nggak tahu, apalagi konstitusi secara tegas mengatakan bahwa suksesi kepemimpinan itu otomatis akan dilanjutkan oleh wakil presiden, kan? Sehingga wakil presiden dengan sendirinya akan menjadi presiden, begitu ya. Jadi kalau mengacu kepada rangkaian itu, kemudian dikaitkan dengan keprihatinan para purnawirawan jenderal, ya, berkenaan dengan kepemimpinan Gibran, itu menjadi sangat beralasan. Jadi tinjauannya memang bukan tinjauan sentimen emosional, kan ya, lebih kepada sentimen rasional, sentimen moral, begitu ya. Dan apa yang disampaikan oleh para purnawan jenderal ini juga mendapat sambutan yang luar biasa, kan, dari elemen masyarakat lain, begitu. Dengan demikian kita merasa bahwa apa yang disampaikan oleh para purnawirawan jenderal itu ya seperti yang saya sampaikan tadi, bukanlah suatu pernyataan kosong tanpa argumentasi, tanpa pertimbangan, tetapi justru didasari dengan argumentasi yang kuat, pertimbangan yang matang, sehingga muncullah petisi atau 8 tuntutan itu, dan salah satunya merujuk kepada agar Gibran dilengsarkan, kan begitu ya Pak ya. Sebagai closing statement silahkan Pak. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa menghimbau agar kita semua mendukung kepimpinan Prabowo selaku presiden. Itu dulu. Dan kita harus mendorong Prabowo menjadi presiden yang autentik ya. Dia independen, dia adil, dan dia bisa mengakomodasi berbagai kepentingan itu. Tapi yang kedua, dia tidak boleh dibayangi oleh politik masa lalu sebelum dia jadi seorang presiden. Apakah itu hutang budi, apakah itu budaya pakewuh atau dan sebagainya. Karena dia adalah pemimpin kurang lebih 300 juta rakyat Indonesia, di mana Indonesia sedang mengalami sebuah tantangan baik di lokal ya, baik di global internasional. Dan ini memerlukan sebuah legitimasi yang kuat. Legitimasi itu datang dari mana? Dari masyarakat. Ya. Dan tentunya saya kira nggak ada problem ya soal Prabowo, itu nggak ada masalah menurut saya gitu loh. Kalau toh ada, itu bukan masalah yang esensial banget gitu. Artinya bisalah dicarikan jalan keluar. Tapi persoalannya kemudian kita harus membungkus petisi para purnawaran ini secara positif. Tidak disikapi sebagai sebuah bentuk ingin kudeta lah, ingin insubordinasi atau apapun istilahnya, atau mengganggu stabilitas. Jangan seperti itu. Karena memang ide itu tidak muncul dari ruang kosong. Dia penuh argumentasi dan pemikiran yang mendalam sehingga keluarlah petisi itu. Gitu loh. Jadi ini kan sebuah bentuk keprihatinan ya, soal bagaimana kita bernegara dan berbangsa dan mengatasi problem-problem kebangsaan dan kenegaraan dilihat dari kacamata historis, sosiologis, antropologis, politik, sejarah, dan lain-lain. Bagaimana kita agar menciptakan sebuah stabilitas bersama untuk bangsa ini menjadi lebih baik. Nah, persoalannya kan memang tadi tuh, paling ujung dari rentetan peristiwa ini sebenarnya itu kan peninggalan baik secara etis dan moral bahwa ada permasalahan gitu loh. Permasalahannya apa? Yaitu tadi, bahwa kapasitas antara presiden dengan wakil presiden ini jomplang banget gitu loh. Nah, orang kan khawatir jika terjadi sesuatu dengan Pak Prabowo dan konstitusi mengatakan itu, apa yang bakal terjadi dengan Indonesia. Saya kira ini harus menjadi pemikiran kita bersama. Nggak usah ada institusi, nggak usah ada orang yang merasa tersinggung, nggak perlu. Yang penting bagaimana bangsa ini selamat. Dan itu hal yang masuk akal. Keprihatinan itu bukan suatu yang muncul dari ruang kosong diada-adain
untuk sekedar nyari kekuasaan, nyari project atau apapun juga posisi ya, tidak. Saya kira itu lahir dari kemurnian para purnawirawan melakukan petisi dengan latar belakang keprihatinan dan pemikiran dan pertimbangan yang mendalam. Itu jadi saya kira presiden saatnya hari ini Prabowo menjadi presiden yang autentik, independen, merdeka, dan harus adil, mengakomodasi berbagai kepentingan elemen rakyat dan masyarakat, sehingga dia betul-betul menjadi pemimpin yang sesungguhnya tanpa dibayangi oleh masa lalu. Saya kira itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Hamka atas paparannya yang luar biasa. Demikian, terima kasih Akademia, pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.